Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen menyampaikan ilmu-ilmu yang aku dapat. Enggak ilmu-ilmu sih, ya salah satu informasi yang aku dapat dari bab Tertawalah 20 menit setiap 20 menit dari bukunya Osho yang setelah itu ada seninya. Nah, di sini jelaskan kalau di Amerika atau di mana itu terdapat dewan parlemen yang pidato di depan publik. Dewan parlemennya terkenal sering sekali membuat para pendengarnya atau audiensnya itu tertawa terbahak-bahak. Dia selalu menyelipkan humor setiap pidato-pidatonya dan juga proses komunikasi dengan seseorang. Nah, dia juga menjadi akrab selama sekian puluh tahun, berpuluh-puluh tahun dengan presiden karena dia selalu menjadi orang yang bisa menghibur dengan humor-humor yang dimilikinya. Nah, seringkali kita itu terjebak di situasi mungkin kita saat presentasi itu suasana jadi kaku, suasana menjadi terpaku, terlalu formal, dan ini benar-benar bukan yang kita sukai sebagai manusia. Aku yakin, asumsiku sendiri ya, manusia tuh gampang bosan kalau sesuatu itu nggak dibungkus dengan lucu, nggak dikasih nih selip-selipin nih humor-humor itu. Nah, maka dari itu humor adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi. Makanya judulnya ada tertawalah setiap 20 menit sekali. Nah, ini disarankan untuk kalian yang mungkin menyampaikan materi ataupun memiliki bernegosiasi atau bahkan cuma komunikasi sehari-hari. Humor adalah hal yang sangat penting. Nah, karena itu dalam buku ini dituliskan kalau orang itu sebaiknya mulai untuk melatih sense of humornya. Nah, caranya gimana? Hal ini cukup susah karena humor itu nggak bisa dilatih dalam waktu yang cepat. Ini terbentuk dari lingkungan dan juga apa yang dia konsumsi, humor yang dia konsumsi dan humor yang sering dia dengar. Hal ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, di sini disarankan kalau kalian bisa sering-sering lah pergi ke stand up comedy event atau show yang ada, atau kalian juga bisa ya cuma nonton di internet saja. Ini juga akan membuat kalian terbiasa untuk mendengar humor-humor yang ada. Nah, tapi humor itu nggak bisa namanya diapalin. Humor itu bukan ilmu yang pasti. Hal ini tuh terbentuk di dalam diri kita sendiri. Jadi humor itu bukan hal yang mudah untuk dilatih, bukan apalan. Ini lebih ke alamiah. Ya memang bisa dilatih tapi butuh ekstra sabar dan juga konsisten. Nah, humor yang baik juga adalah humor yang bisa didengarkan oleh banyak orang, gak cuma untuk beberapa orang tertentu saja. Ini bukan humor yang bagus. Humor yang baik bisa didengarkan oleh banyak orang. Dan juga tertawa itu adalah hal yang sungguh sehat. Nah, dari itu kalian bisa mulai praktek nih di momen-momen ketika kalian presentasi ataupun komunikasi biasa. Selip-selipin lah komedi-komedi yang kalian tahu. Sebagai contoh nih, aku kemarin jelasin tentang teknologi teknologi lah, tapi kan aku masukin ke AI, dan di AI aku selipin lah kalau Pak Prabowo itu pakai AI. Itu bikin tertawa sih. Aku lihat beberapa orang tertawa dan itu juga melepas ketegangan yang ada di presentasi. Hal itu juga mengambil atensi mereka lagi. Jika kalian lakukan dengan benar, itu akan membuat mereka juga akan terfokus untuk pada kalian jika caranya benar ya. Dan tadi diungkapkan juga kalau pengantar seperti cerita ini lucu banget loh, wah aku punya cerita lucu banget, terus
oh aku jadi inget nih lelucon yang sangat lucu nih, kalian pasti tertawa. Nah, hal ini harus dihindari karena itu akan bikin malah jadi nggak lucu nih, jadi garing gitu. Nah, di bab ini juga dijelaskan kalau pujian adalah hal yang sangat penting juga dalam komunikasi. Gak tahu kenapa ini tiba-tiba tertawa, tiba-tiba masuk ke pujian. Pujian itu sangat dibahas mendalam di buku How to Influence People and Win Friends by Dale Carnegie, buku yang sangat bagus. Aku saran buat kalian yang pengen improve your communication skill, especially this is like a networking skill. Nah, pujian itu sangat penting, dan pujian itu adalah hal yang pengen manusia secara alami dengar. Pujian itu harus dilakukan secara tulus, nggak boleh nih buat-buat dan nggak boleh cetek. Maksudnya cetek apa? Kalau kalian muji nih, oh kamu baik banget, itu kesannya itu kan general, nggak pasti yang baik bagian mana, yang nggak baik bagian mana, seperti itulah. Nah, maka dari itu kalian harus muji itu dengan tulus dan benar-benar terjadi. Misalnya nih, oh wah kamu kemarin juara ya, keren banget sih, kok bisa juara 1 gitu lah. It's one of the form, nggak bisa ya. Ya itu salah satu bentuk dari appraisal enggak sih, appraisal bener. Sebagai contoh, karyawan itu juga perlu yang namanya dipuji. Contoh kalau kalian atasan atau bahkan kalian sama-sama karyawan, kalau kalian dibantu, kalau kalian tahu mereka mengerjakan sesuatu dan mereka ngerjain dengan baik, pujilah mereka, gak rugi namanya muji. Dan juga untuk memuji orang, kalian juga harus tahu mengenai mereka. Gak boleh dong asal tiba-tiba orang datang, wah kamu pinter deh, kamu kelihatan pinter ya, itu emang bagus sih sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba wah kamu pinter banget ya, gak jelas, gak ada konteks yang jelas. Nah sekarang itu mudah banget, ada sosial media, ada story, kita bisa mantau story orang-orang, kita bisa muji dari hal itu. Sebagai contoh nih, temanmu kemarin ada yang pergi ke gunung, sebagai contoh hiking, kan bisa puji nih, oh kamu hebat banget bisa naik ke gunung itu. Nah itu salah satu bentuk appraisal that is good and essential for communication in communication. Nah ya di komunikasi itu nggak boleh kelihatan pintar pakai istilah-istilah, makanya itu tadi nggak boleh bodoh. Nah, videonya sekian saja. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat menikmati hari kalian.